Ibu Bapak yang terhormat, kita akan memulai sesi berikutnya yang berjudul Cross Cultural Religious Literacy and Indonesian Experience. Dan kami panggilkan para narasumber yang terhormat Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Leimena. Dan kami panggilkan Bapak Muhammad Zulfar Rahman, Kepala SMK Al-Ahyar Banyuwangi, East Java. Kemudian kami panggilkan Ibu Fatwa Nur Aziza, Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Magetan, Jawa Timur. Dan narasumber berikutnya Bapak Yonathan Jalimun sebagai Wakil Direktur Sekolah Kristen Tritunggal Semarang, Jawa Tengah. Kami panggilkan Bapak Rohmat Hidayat selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum atau Guru PPKN Madrasah Al-Manar Tengaran, Jawa Tengah. Dan sesi Cross Cultural Religious Literacy and Indonesian Experience ini akan dimoderatori oleh Bapak Budi Hartono Setiamarga PhD. Beliau adalah Program Advisor LKLB. Silakan Bapak. Iya, kita tepuk tangan untuk para narasumber dan moderator. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini adalah hari yang khususnya untuk sesi ini karena kita akan mendengarkan tentang pengalaman Indonesia dalam melaksanakan LKEB. Sejak Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2024, sekitar 2,5 tahun, sudah ada 8.500 alumni lebih yang telah lulus dari program ini. Dan kemudian 33 orang dari antaranya, yaitu 32 guru itu hadir di ruangan ini. Dan 4 di antaranya ada menyertai kita di depan sini. Ya. Nah, kita untuk 7 menit pertama, kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Matius Ho, Direktur Eksekutif dari Institut Leimena, tentang program LKLB. Setelah itu kita akan mendengarkan testimoni dari keempat guru yang ada di depan ini. Silakan Pak Matius untuk presentasinya. Yeah, thank you Mr. Moderator. Allow me to continue in Bahasa Indonesia, so for those of you who need translation you can put on your headphones. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, karena memang waktu kita dipersingkat, mohon maaf saya mungkin akan agak cepat, tapi saya sangat berterima kasih dengan beberapa narasumber sebelumnya, termasuk seperti Profesor Pak Amin Abdullah yang telah membahas cukup banyak juga mengenai program literasi keagamaan lintas budaya ini, sehingga saya bisa mempersingkat beberapa hal. Mungkin yang saya ingin coba tekankan di sini adalah beberapa pemikiran di belakangnya dan kemudian pendekatannya dan juga penekanan bahwa sekalipun contoh yang akan ditampilkan yang dari Indonesia ini adalah bagaimana literasi keagamaan lintas budaya diterapkan dalam pelatihan guru, tapi sebetulnya perlu kita pahami bahwa ini adalah sebuah contoh bagaimana penerapan pendekatan literasi keagamaan lintas budaya di Indonesia melalui pelatihan guru. Yang sebetulnya konsep ini, kerangka ini akan jauh lebih luas dan mampu diterapkan dalam berbagai setting, konteks sebetulnya. Jadi makanya kami menyebutkan bahwa ini adalah pengalaman dari Indonesia untuk literasi keagamaan lintas budaya ini.
Mungkin pertama-tama saya ingin memulai karena kita baru bulan lalu itu merayakan yang namanya hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni. Jadi kalau melihat sedikit ke belakang pada 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin dari luar Indonesia, Insinyur Soekarno adalah salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi presiden pertama Indonesia. Beliau sebelum Indonesia merdeka itu menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila, di mana beliau menyampaikan pemikiran konsep yang kemudian sekarang menjadi Pancasila. Dan yang menarik di situ adalah Bung Karno menyampaikan bahwa Pancasila yang 5 itu setelah dia mengusulkan 5 sila, kalau Anda tidak suka katanya dengan 5, mari kita peras menjadi 3 gitu ya. 3 itu ada sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan kemudian ketuhanan. Tapi kalau tidak suka lagi, ingin satu saja, bisa kita peras menjadi 1, yaitu gotong royong. Dan ini menarik karena dia menekankan bahwa gotong royong inilah adalah kata Indonesia yang tulen, karena di sini artinya adalah kita bekerja sama dan amal semua untuk kebaikan semua, keringat semua untuk kebahagiaan semua, dia bilang ya. Jadi gotong royong atau mutual collaboration ini ternyata menjadi kunci penting untuk memahami apa sebetulnya Pancasila. Karena itu sebetulnya adalah jiwa dari Pancasila, yaitu bagaimana jiwa negara yang majemuk ini bisa bersatu. Next, berikutnya, jadi kalau kita bicara cross cultural religious literacy atau literasi keagamaan lintas budaya, sebetulnya itu adalah konsep bagaimana kita dalam masyarakat yang beragam itu bisa belajar berkolaborasi, bergotong royong. Tapi untuk bergotong royong itu kita perlu yang namanya saling percaya. Ya, jadi itu adalah sebuah siklus di mana kalau kita bekerja sama kita bisa semakin saling percaya, tapi untuk bekerja sama kita juga butuh rasa saling percaya. Jadi literasi keagamaan lintas budaya itu prinsipnya sebetulnya sederhana, yaitu didasarkan pada 3 kompetensi yang menjadi fokus yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu kompetensi pribadi. Saya sebagai seorang Kristiani misalnya saya harus memahami agama saya dengan baik dan benar, tapi kemudian kalau saya juga perlu memahami agama yang berbeda, dalam hal ini misalnya saya perlu memahami Islam, maka saya perlu belajar misalnya dengan Prof. Amin Abdullah gitu kan, yang memang Muslim. Jadi bukannya saya mencari-cari sendiri gitu, tapi saya langsung bertanya kepada orangnya. Tapi yang ketiga yang utama adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dan tetap berbeda. Jadi yang namanya kerjasama itu bukan proses sinkretisme dan sebagainya, tapi yaitu bagaimana kita bisa menghargai perbedaan dan bekerja sama. Dan kemudian tapi tantangannya, ya next, tantangannya itu adalah dalam kita bisa membangun kerjasama, itu seringkali tantangan utama adalah masalah prejudice. Ya, kita sudah keburu punya rasa curiga terhadap yang berbeda dari kita. Nah inilah sebetulnya yang menjadi fokus utama kalau mau dikatakan ya dari pendekatan literasi keagamaan lintas budaya ini, yaitu bagaimana kita mengatasi masalah prejudice stereotype ini gitu ya. Jadi itu sebabnya dalam pendekatan ini juga kita melihat misalnya pendekatan bagaimana caranya kita mengurangi rasa prejudice ini dengan pendekatan intergroup context theory, misalnya next slide. Di mana di situ ada beberapa poin ya yang kemudian juga menjadi fokus dalam pengembangan program ini ya, yaitu ada beberapa komponen yang menjadi pertimbangan bagaimana caranya kita mengatasi masalah prejudice tersebut ya. Jadi sebetulnya cross cultural religious literacy ini, walaupun ini dikatakan religious literacy, bukan berarti program ini akan membuat seseorang itu menjadi ahli agama. Karena kalau ingin ahli seperti itu sudah punya sekolahnya sendiri, sudah punya jurusannya sendiri ya. Tapi sebetulnya di sini memahami bahwa dalam masyarakat yang majemuk, apalagi ketika agama menjadi salah satu dimensi di dalam masyarakat tersebut, cara mengatasi prejudice dan stereotip itu mau tidak mau kita perlu juga bicara elemen agama tersebut. Tapi pemahamannya cukup untuk kemudian kita bisa bagaimana bekerja sama. Kenapa kerja sama? Karena kalau kita bisa belajar bekerja sama, pelan-pelan kita mulai mengikis rasa prejudice dan stereotip kita. Jadi oleh sebab itu kalau kita lanjutkan next slide dan kemudian next slide-nya lagi. Jadi program ini kita kerjasama makanya dengan berbagai lembaga, dengan banyak lembaga, karena kita ingin program ini sendiri menjadi contoh bagaimana sebetulnya kita bisa bekerja sama
dengan yang beragam ya. Jadi saat ini ada 30-an lebih lembaga. Saat ini kita mulai dengan lembaga-lembaga Islam dengan guru-guru Muslim. Tahun lalu kita mulai dengan Yayasan Sekolah Kristen, guru-guru Kristen. Saat ini kita sudah mulai dengan persiapan dengan guru-guru Buddha, Konghucu dan sebagainya. Nah berikutnya next, ini programnya secara singkat itu adalah kita mulai dengan program online ya 1 minggu. Dan program online itu kemudian next kita lanjutkan dan ini yang tadi sudah disebutkan. Jadi program ini pendekatan program pertama ini kita sudah ada 8.000 guru ya yang ternyata kami senang sekali responsnya itu luar biasa. Next, nah mungkin dan ada berbagai kegiatan next yang berikutnya itu juga ada program workshop ya di mana next ya itu ada workshop yang kita lakukan juga. Workshop itu adalah bagaimana melatih para guru ini untuk bisa mengembangkan RPP ya, lesson plan. Nah next, kemudian saya kira, next, dan itu ada dalam workshop itu kita juga mengajak para guru ini berkunjung ke berbagai rumah ibadah yang berbeda. Kenapa itu penting? Karena pengalaman pertama bagaimana bisa kita diterima di rumah ibadah yang berbeda dan disambut dengan baik itu sangat berkesan sehingga kita punya bukti konkret ya. Bagaimana kita punya pengalaman berinteraksi dengan yang berbeda agama dari kita. Next. Nah saya kira mungkin saya tutup dengan ini next. Saya tutup dengan next ya. Oops. Mundur dulu satu. Ya. Ini kenapa kita melakukan konferensi internasional seperti ini ya. Karena kita sebetulnya ingin melihat bagaimana CCRL ini atau LKLB ini kemudian bisa membantu kita membuka ruang yang lebih luas. Bagaimana caranya kita membahas berbagai keragaman di dalam masyarakat di dunia. Khususnya seperti di negara-negara yang sangat majemuk, tidak hanya di Indonesia, Asia Tenggara itu banyak negara yang sangat majemuk ya. Bagaimana caranya kita mendiskusikan berbagai kemajemukan ini yang seringkali agama itu menjadi elemen penting. Sehingga agama sebetulnya bukan hanya domainnya ahli agama saja, tapi karena agama itu masuk dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana caranya kita bisa membahas ini dengan terbuka dan kita bisa saling belajar. Oleh sebab itu kami sangat senang sekali next ketika kemarin di Vietnam tersebut. Saya baru pulang dari Vietnam, ternyata dari Komite untuk Urusan Agama di bawah Kementerian Dalam Negeri di Vietnam, mereka ternyata ada dari institutnya itu menerbitkan tulisan mengenai bagaimana pengalaman literasi keagamaan lintas budaya di Indonesia sebagai pengalaman dan ide apa untuk Vietnam. Saya berdiskusi banyak dengan institut di Ho Chi Minh National Academy of Politics ini membahas bagaimana caranya kira-kira konsep LKLB ini bisa bermanfaat untuk Vietnam, tapi dengan begitu juga kita yang di Indonesia pasti akan banyak belajar dari pengalaman bagaimana konsep seperti ini diterapkan dalam masyarakat yang berbeda, apakah di Vietnam, apakah mungkin nanti di negara-negara lain yang Bapak Ibu yang hadir di sini, kami ingin bersama-sama belajar untuk itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Matius Ho. Kita akan, ya mari kita tepuk tangan untuk Pak Matius Ho. Kita akan lanjutkan dengan testimoni dari 4 guru yang ada di depan ini. Yang pertama adalah dari Pak Muhammad Sulfar Rohman, beliau adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan dari Al-Akhyar, Banyuwangi, Jawa Timur. Silakan Pak Sulfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bolehkah kita membubarkan umat Hindu yang sedang melakukan ibadah karena mereka tidak sesuai dengan syariat Islam? Ini adalah pertanyaan yang saya ajukan kepada 6 orang acak murid saya di Banyuwangi. Sebagai gambaran, kami tinggal di Banyuwangi, sebuah kota kecil ujung timur Pulau Jawa, termasuk pelosok karena hanya ada sinyal provider tertentu di sana. Jadi setelah sekolah kami itu pegunungan dan hutan. Kami benar-benar di pelosok. Setelah saya ajukan pertanyaan itu tadi kepada anak-anak kami 6 secara acak, saya menemukan jawaban yang menarik. Ternyata 3 dari 6 anak menjawab boleh untuk membubarkan umat Hindu
yang sedang beribadah karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Saya kemudian juga bertanya, apakah boleh kita menyakiti orang kafir atau orang non-muslim? Ternyata 1 dari 6 anak menjawab boleh. Saya bertanya lagi, apakah boleh kita benci terhadap orang yang berbeda agama dengan kita? 1 dari 6 anak menjawab boleh. Dari jawaban ini kami melakukan evaluasi dan mempelajari lebih dalam. Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, dari beberapa anak-anak kami, anak-anak kita semua sebenarnya, mereka mempunyai naluri yang murni untuk bisa netral terhadap perbedaan. Ada anak-anak yang mempunyai naluri ini, akan tetapi ketika naluri ini tidak diberdayakan, atau bahkan kalah dengan naluri atau pengaruh-pengaruh negatif dari luar, bukan tidak mungkin keharmonisan masyarakat kita generasi ke depan bisa dipertanyakan. Yang kedua, dari jawaban anak-anak kami tadi, saya dapat menarik benang merah bahwasanya potensi untuk bersikap anti terhadap perbedaan atau bahkan menggunakan kekerasan terhadap orang yang berbeda agama, potensi ini selalu ada. Potensi negatif ini selalu ada. Maka dari itu, setiap langkah untuk mengurangi atau meminimalisir potensi negatif ini merupakan langkah yang tak kenal lelah, harus terus kita lakukan. Disinilah urgensi LKLB bagi sekolah kami di Banyuwangi. Lulusan kami sebagian besar langsung melanjutkan terjun ke dunia kerja karena kami sekolah vokasi SMK. Sebagian besar alumni kami juga langsung merantau ke Pulau Bali untuk bekerja. Pulau terdekat dengan Banyuwangi dan juga sekaligus pulau terbanyak mayoritas umat Hindu di Indonesia. Bisa kita bayangkan dengan jawaban-jawaban tadi yang saya sampaikan, apa yang akan terjadi ketika alumni-alumni kami bersinggungan, bersosial dengan orang yang berbeda agama dengan mereka, misalnya di Pulau Bali atau di tempat lain. Tentu sangat mengkhawatirkan. Disinilah oleh sebab itu kami sangat terbantu dengan LKLB. Dengan LKLB kami lebih mudah untuk mengajarkan anak-anak mendalami agamanya secara murni, menghargai perbedaan, tapi lebih jauh lagi bersiap dan bersedia untuk bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan kita. LKLB bagi kami sangat adaptif. Kenapa? Karena sangat mudah diterapkan di semua mapel, di semua mata pelajaran melalui rencana pembelajaran yang kita susun secara terstruktur. Kita juga tidak perlu menyelenggarakan kegiatan LKLB yang meriah. Kita bisa memasukkannya dalam kegiatan yang sudah ada dalam sekolah, misalnya dalam P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu relevan dengan LKLB. Atau bahkan dalam pembukaan kelas kita bisa memasukkan nilai-nilai LKLB atau bahkan dalam penilaian. Inilah kiranya kelebihan LKLB yang tidak dimiliki oleh pendekatan lain. Bagi kami orang Jawa Timur, LKLB itu seperti pecel ya. Dari segi vitamin sangat kaya, tetapi mudah untuk dibuat. Begitu juga LKLB. Bagi kami dia sangat secara teoritis sangat komprehensif, tapi secara praktis sangat aplikatif. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfar. Silakan sekarang Ibu Fatwa Nur Azizah dari Madrasah Aliyah Negeri Magetan, Jawa Timur. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat sore untuk semua hadirin yang menjadi peserta dalam konferensi internasional ini. Saya ingin sedikit bercerita mengenai pengalaman saya pribadi. Jadi dulu ketika saya masih duduk di bangku sekolah, saya mendengar sebuah cerita, entah itu cerita fiksi atau non-fiksi, bahwasannya ada seorang muslim yang diculik, dihipnotis dan dibaptis dalam sebuah misi kristenisasi. Jadi saya tidak tahu itu cerita fiksi atau non fiksi gitu. Tapi cerita itu sangat sukses membuat saya takut dan bahkan benci kepada saudara saya, ya, saudara saya setanah air gitu ya. Hingga suatu ketika
teman saya yang mana dia adalah seorang lulusan pesantren dan juga seorang penghafal Al-Quran, berinteraksi dalam sebuah media sosial dengan seseorang yang namanya identik sekali dengan agama Kristen gitu. Jadi ketika saya konfirmasi, dia mengiyakan bahwasanya itu memang teman virtual dia yang non-muslim. Dan lalu kenapa gitu? Kenapa kamu berteman dengan orang yang bukan orang muslim gitu? Karena dia sejak kecil sudah bersekolah di pesantren, tidak punya kesempatan untuk berteman dengan orang yang non-muslim. Jadi kesempatan dia berteman hanya melalui media sosial. Itu jujur menggelitik gitu ya di hati saya, kenapa dia sampai punya pemikiran yang seperti itu. Dan mungkin keresahan saya ya, jadi berbagai macam peristiwa-peristiwa yang sudah ada, yang sudah saya alami, kemudian semesta mungkin mendengarnya ya, hingga suatu ketika saya melihat ada sebuah selebaran dalam pesan di WhatsApp mengenai pelatihan internasional LKLB. Nah, di situ ada satu informasi yang menarik bahwa dalam pelatihan itu juga menghadirkan seorang tokoh Yahudi yang mana selama ini sangat asing sekali, bahkan saya juga penasaran gitu. Dan di situ menampilkan tokoh Yahudi, jadi akhirnya saya langsung mengikuti pelatihan tersebut. Ketika saya mengikuti pelatihan tersebut, ada sebuah pertanyaan dari salah seorang narasumber, berapa teman kalian yang non-muslim? Saya tidak bisa menjawabnya, karena saya tidak punya teman yang non-muslim. Setelah mengikuti pelatihan itu, saya sangat terkesan sekali karena bisa bertemu dengan rabi, bisa bertemu dengan pendeta, bisa mendapatkan berbagai wawasan baru. Dan sejak saat pelatihan itulah, itu menjadi titik balik dari saya sendiri ya. Saya bertekad untuk mencari atau memperluas relationship jaringan saya. Jadi saya tidak ingin hanya berteman dengan orang-orang yang sepaham dengan saya. Saya juga ingin punya teman yang dari Kristen, dari Yahudi, Hindu, Buddha, dan semua orang saya ingin bisa berinteraksi dengan mereka. Nah, kesalahpahaman saya selama ini tidak ingin semua orang kesalahpahaman yang selama ini sudah mendarah daging dalam pemikiran saya, tidak ingin saya teruskan ke orang lain. Makanya sebagai pendidik saya ingin menghentikan kesalahpahaman saya selama ini dengan mengajak siswa saya untuk berkunjung ke pura. Nah, selama ini kita berpikir bahwa kita ketika berkunjung ke rumah ibadah itu otomatis login gitu ya, otomatis maksud saya masuk ke agamanya. Kebetulan login itu merupakan salah satu istilah populer yang sedang ada di Indonesia. Otomatis kalau kita masuk ke pura kita jadi Hindu gitu. Nah, saya ingin merubah persepsi mereka bahwasanya kita masuk ke rumah ibadah orang lain itu tidak semata-mata kita beribadah. Tapi di sana saya juga mengajak para siswa untuk melakukan kerja bakti, melakukan diskusi dengan para tokoh-tokoh agama tersebut, dan akhirnya membuka pikiran mereka bahwasannya ini wajah Indonesia yang sebenarnya. Inilah yang saya harapkan, bahwasanya siswa lebih menjadi toleran dengan sesamanya, kemudian siswa juga bisa berubah persepsi mereka tentang agama lain, bahwasanya mereka juga ramah seperti kita, mereka juga sangat peduli kepada kita, dan inilah wajah Indonesia yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fatwa. Sebelum kita mendengarkan testimoni dari dua guru yang lain, maka dua guru ini sebenarnya terlibat di dalam sebuah program yang sama dalam bentuk kunjungan antar sekolah. Ya. Nah, untuk itu kita akan melihat video pada waktu kunjungan itu terjadi. Silakan.
Ya, kita akan mendengarkan testimoni dari Pak Rohmat Hidayat, ya, Wakil Kepala Sekolah dari Madrasah Al-Manar di Tengaran, Jawa Tengah. Dan kemudian setelah itu Pak Yonatan Jalimun, Wakil Direktur Sekolah Kristen Tritunggal Semarang, Jawa Tengah. Silakan Pak Rohmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dapat berbicara di forum yang terhormat ini setelah Bapak Ibu menyaksikan tadi video yang pendek ya terkait dengan kegiatan itu. Mengapa ini bisa terjadi? Berawal dari sebuah komunikasi pertemanan saya dengan teman saya ini. Saya Muslim, ini Kristen. Berawal dari sebuah pertemanan di LKLB workshop, di mana di situ kami satu kamar. Akhirnya kami berkomunikasi, makan bareng, ngopi bareng. Seakan-akan sudah begitu akrabnya di situ. Di sela kegiatan workshop itulah kami gunakan untuk bertukar pikiran, berbicara mengenai keadaan kita yang berbeda. Akhirnya dari komunikasi itu kami sadar bahwa kami perlu menindaklanjuti dengan apa? Dengan sebuah kegiatan nyata berbentuk kunjungan persahabatan untuk saling berbagi. Mengapa saling berbagi? Karena kebetulan saat itu merayakan hari Natal. Ini sebuah keberanian ya, untuk mencoba mengimplementasikan dalam sebuah kegiatan nyata. Maka di bulan Desember 2023 kami menerima kunjungan tersebut. Sebuah sekolah yang sudah 40 tahun berdiri. 100% warga madrasahnya adalah Muslim. 99%-nya siswanya ada di pondok pesantren, ada di asrama. Yang selama ini pondok pesantren seakan-akan ada sebuah pembatas bagaikan tembok Berlin yang tidak bisa ditembus, sulit untuk ditembus, tapi ini bisa terjadi. Akhirnya kami menerima kunjungan dari SMA Kristen Tritunggal Semarang, di mana SMA ini adalah di bawah naungan gereja. Dengan penuh semangat, dengan keakraban yang luar biasa, membawa siswa dari SMA, mempertemukan siswa kami yang di situ adalah Muslim semua. Kita pertemukan, ternyata di luar yang kita bayangkan. Di situ bisa saling akrab, bertukar pikiran, berguru, bersunda-guru. Tidak cukup di situ, tidak hanya di ruangan. Kami membawanya di mana? Di asrama pondok pesantren yang selama ini sangat sakral di mata dunia mungkin ya, sakral sekali. Mengapa ini bisa terjadi? Berawal dari situ akhirnya bisa terjadi komunikasi, jalinan komunikasi. Tidak cukup di situ para hadirin.
Tidak cukup saya hanya menerima kunjungan dari SMA Tritunggal Semarang di bawah naungan gereja. Kami punya semangat juang, punya semangat yang tinggi, punya motivasi yang tinggi untuk apa? Kami melakukan namanya kunjungan balasan. Kunjungan balasan dari MA Almanar yang kecil. Kita hanya punya murid tidak kurang dari 300. Tapi dengan modal semangat kami mengikuti LKLB, membawa kami sampai di SMA Tritunggal Semarang. Di sana sangat luar biasa. Begitu kami datang, saya membawa juga murid-murid Pak dari OSIS dan beberapa guru. Ternyata juga di luar dugaan kami yang selama ini mungkin dibayangi oleh bayangan, masa bisa ya? Ternyata di sana terima dengan luar biasa, senang, gembira, tidak ada yang menakutkan. Diterima dengan yang gembira, lalu membawa murid kami untuk kita satukan bersendaguru, ngobrol di SMA Tritunggal. Murid kami yang dari MA Almanar yang selama ini terdoktrin sulit untuk menerima yang seperti itu, ternyata bisa menerimanya. Akhirnya di situ tidak cukup hanya untuk berbicara, tapi kita buat apa? Program lanjutan. Siswa kami dengan siswa Tritunggal membuat sebuah program untuk ditindaklanjuti ke depannya. Berupa apa? Contoh konkret, siswa OSIS saling nanti akan bermain basket. Ini bukan hal yang sulit sebenarnya kalau kita punya semangat yang tinggi. Terkait dengan teknologi masa kini ada program saling berbagi hasil karya melalui media. Ini contoh konkret program yang diprogramkan. Itu mungkin nanti akan disampaikan oleh sahabat saya yang kita sudah sangat luar biasa akrabnya, yaitu sahabat kami Bapak Yonanta Jalimun. Terima kasih, Iya. Itu satu gambaran dari kami. Baik, silakan Pak Yonatan Jalimun. Ya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua dan para tamu undangan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rohmat, izinkan saya menceritakan sedikit kisah yang barangkali lebih bersifat pribadi. Karena memang harus diakui kalau bukan karena Institut Leimena yang saya tidak bisa mengatakan menjerumuskan, karena ini menjerumuskan dalam artian positif. Jadi saya memang diletakkan di dalam satu kelompok yang sama dengan Pak Rohmat, sehingga disitulah awal dari persahabatan kami saling kenal. Tadi sudah diceritakan dan terus terang tadi ada satu kata yang saya ingin tekankan kembali di slide dari yang disampaikan Pak Matius, yaitu prasangka. Karena saya kira memang barangkali juga di antara kita ada yang memiliki prasangka terhadap kawan-kawan yang berbeda keyakinan. Dan prasangka itu hilang di dalam kegiatan workshop yang diadakan oleh Institut Leimena, yaitu literasi keagamaan lintas budaya. Nah, ketika prasangka itu hilang, maka mulailah terjalin persahabatan. Dan dari persahabatan itu saya kenal Pak Rohmat, beliau orang yang baik, kami punya harapan yang sama terhadap para peserta didik. Jadi saya kenalkan Pak Rohmat dengan direktur sekolah saya yang kebetulan juga hadir di ruangan ini. Dan dari perkenalan itu kami mengirim guru-guru lebih banyak lagi untuk mengikuti workshop atau pelatihan yang diadakan oleh LKLB. Nah, benar bahwa bulan Desember tahun lalu adalah sesuatu yang baru yang kami lakukan dari Sekolah Kristen Tritunggal. Bulan itu adalah bulan pelayanan di mana biasanya kami melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah lain. Nah, pada umumnya kunjungan itu kami lakukan hanya ke sekolah Kristen saja yang ada di sekitar Semarang. Nah, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah barangkali bisa dikatakan demikian, kami memasukkan SMA Almanar di dalam daftar kunjungan tersebut. Ya, ide ini tentunya ide yang juga baru bagi kami, sehingga kami banyak belajar dari hal tersebut. Dan ternyata disambut baik Bapak Ibu, disambut baik oleh para guru, oleh para siswa. Video yang tadi Bapak Ibu lihat
ya seperti itulah situasinya. Ada rasa bahagia, ada rasa sukacita ketika para guru dan bahkan para siswa bisa bertemu dengan siswa lain di sekolah Al-Manar yang berbeda keyakinan. Kalau boleh saya menyimpulkan, ada beberapa hal yang saya pelajari sebenarnya dari kegiatan kolaborasi tersebut. Yang pertama, jelas ada keberanian. Saya kira Institut Leimena terlalu berani, tapi ini sekali lagi berani yang positif. Berani menempatkan kami, guru-guru yang berbeda keyakinan di dalam satu program yang sama, satu meja, bahkan berbagi kamar. Tentunya di awal ada rasa canggung, ada rasa janggal, tapi ternyata itu hilang. Hilangnya kenapa? Karena ada alasan yang kedua, karena ada ketulusan Bapak Ibu. Ada ketulusan untuk kami saling mengenal, ada ketulusan untuk kami saling belajar, ada ketulusan untuk kami tidak memiliki lagi prasangka yang buruk terhadap rekan-rekan yang berbeda keyakinan. Dan dari sanalah akhirnya kami bisa memulai program-program kolaborasi seperti tadi. Harapannya adalah bahwa ke depannya ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua yang ingin menerapkan hasil dari pelatihan literasi keagamaan lintas budaya. Sekali lagi bagi para pendidik terutama para guru, ini adalah kesempatan kita untuk mendidik generasi masa depan, para anak-anak muda sehingga bisa nanti berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan ketika mereka terjun ke masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Jonathan. Mari kita beri aplaus. Ya, kita akan ada 2 tanggapan, yaitu pertama dari Bapak Iqbal Akhtar dan kemudian yang kedua dari Ibu Catherine Marshall. Ya, saya persilahkan Pak Iqbal Akbar untuk menyampaikan maksimum 3 menit. Terima kasih. Thank you very much for this remarkable panel. I think one of the wonderful things to see here that Leimena has done has been to touch the lives of young people at a very critical point. So it's at this point where students are developing their own identity and understanding how they relate to the world. And at this point of great potential and vulnerability to help them to explore other faith traditions, whether it's Hinduism, Christianity, Islam, in conversation with each other, and to understand the common humanity is something that has not always been the case. So you have for centuries people living right next to each other, but never speaking to each other about their faith traditions, never actually visiting a mosque or a temple of another tradition, and so much superstition and ideas that are so destructive in terms of stereotyping of the other. And what happens is that in times of stress, those stereotypes become very violent. And so the work that Leimena is doing, the work that Indonesia as a country is doing, is a model not just for other people in other parts of Indonesia, but it's a model for other Muslim countries as well, and societies all around the world, to understand that when you invest in times of peace, and when you invest in young people when they have the capacity to change, then in the long run you create a more peaceful and harmonious society. So I want to thank Mr. Matthias Ho, the Leimena Institute, all the professors, the Indonesian government, all of the partners that have helped to make this a success. And we hope that it's a wonderful model, not just within the country, but for other societies to be able to replicate. Thank you. Ya, mari kita beri tepuk tangan. Silakan Ibu Catherine Marshall. Well, thank you. Again, it's a real privilege to hear all of you and to hear your personal stories and your conviction, but also the words that stood out for me most in what you said were courage and sincerity, which I think is a term that applies to all of you. And this notion of breaking down
the Berlin Wall, but also the sense that emerges is of what is the true face of Indonesia, what is the tradition that generates so much pride. The two other points that came out to me, one is this sort of insidious nature of prejudice, that it's spread by stories that come from you know not where, the evils of gossip, the evils of somebody with a grudge. And as Iqbal is saying, that these kinds of things have a real danger of escalating in times of stress. So the trying to understand better where this prejudice is coming from and how the revolution in social media is amplifying something that may have been lurking sort of under the surface, something that's been almost a part of habit, that all of a sudden it takes on a new and much more evil face. But the other thing, the positive side, and this we know from other countries, but you describe it both in film and in your voice in a very practical way. We know that attitudes change with relationships with people, that there is nothing that changes an ethnic prejudice, prejudice against women, prejudice against men, prejudice against someone from a different country, from a different profession, like actually getting to know someone and being forced perhaps to be a roommate, being forced to be in the same situation has such enormous potential. And we wish that there are 3 million teachers in Indonesia to find ways to amplify, because doing it through the schools and through education is an extraordinary gift, an extraordinary act of courage and sincerity that brings out the best in all of us. Thank you. Baik, terima kasih Pak Iqbal dan juga Ibu Catherine Marshall. Waktu kita tinggal 3 menit, oleh sebab itu saya tidak membuka untuk sesi tanya jawab, tetapi saya akan mengundang 1 komentar saja untuk 2 menit. Apakah ada yang ingin memberikan komentar? Thank you very much. I was born in a city. I grew up in the city. I went to the school where I have friends from other religion. So for me, living in tolerance is my daily life. Even my sister-in-law is Catholic. But then again, listening to you, thank you very much Ibu Bapak, terima kasih sekali. Membukakan mata saya lebih lebar lagi. Sebelumnya saya sudah dibukakan mata oleh Pak Matius, tetapi now you open my eyes wider that the prejudice really exists in Indonesia. I thought it was only some in some part of Indonesia, but I think because I was the privileged one, but that not everybody in Indonesia has the privilege to grow up in a multicultural, multi-faith setting. So terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Pak Matius terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita akan menutup pertemuan kita pada sore hari ini dan semoga testimoni yang diberikan tadi memberikan kepada kita satu pemikiran bahwa LKLB ini memang perlu diterapkan dan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara yang lain. Nah, semoga impian itu boleh terjadi di masa yang mendatang sehingga konsep-konsep yang tinggi itu bisa didaratkan kepada sesuatu yang praktikal. Baiklah, kita beri apresiasi untuk Pak Matius dan juga para guru. Kita akhiri sesi kita pada hari ini dan saya serahkan kembali ke Ibu Rani Kasmir.